Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5116-5121. Di atas reruntuhan Istana Sura, kabut berwarna darah bergulung-gulung seperti plasma kental. Darah yang disemprotkan oleh Torval membasahi token kuno di tangannya. Pola wajah hantu mengerikan yang terukir di permukaan token tiba-tiba menyala, dan setiap celah mengeluarkan cahaya merah tua, berputar dan menggeliat seperti makhluk hidup. Dari celah-celah di bumi, suara dentuman tumpul pertama kali terdengar, seolah-olah ribuan genderang perang sedang ditabuh di bawah tanah, dan kemudian lengan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi sisik ungu tua tiba-tiba keluar dari tanah, dan suara paku yang merobek lapisan batu memekakkan telinga. Penjaga Sura. Mulai formasi. Suara Torval serak seperti lonceng yang usang, dan buih darah melonjak di rongga bahu tempat ia kehilangan lengannya, tetapi matanya menyala dengan tekad terakhir. Ribuan sosok tiba-tiba muncul dari celah-celah, dan setiap penjaga Sura tingginya 3 kaki. Dilapisi dengan baju besi hitam dengan pola berwarna darah yang mengalir di sekujur tubuh mereka, tidak ada wajah di balik helm itu, hanya 2 api hantu dari dunia bawah yang melompat-lompat. Ujung tombak panjang mereka menghembuskan kabut beracun yang gelap. Begitu mereka muncul, mereka membentuk formasi pertempuran misterius, dengan ujung tombak menunjuk ke penguasa paviliun Tianyuan di udara, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang dapat merobek awan. Saat formasi pertempuran itu beroperasi, kabut berwarna darah di tanah secara paksa diekstraksi dan dipadatkan menjadi pita cahaya berwarna darah yang mengelilingi penjaga Sura. Wajah-wajah yang menyakitkan dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul di pita cahaya, yang semuanya adalah jiwa-jiwa heroik Istana Sura yang tewas dalam pertempuran selama beberapa generasi. Penguasa paviliun Tianyuan melayang di atas kabut darah. Tidak ada emosi di pupilnya yang dikendalikan oleh mayat-mayat darah, hanya ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan. Dia bahkan terlalu malas untuk melihat ke bawah ke arah penjaga Sura. Dia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya yang terbungkus dalam energi mayat-mayat darah. Cahaya darah yang meluap dari ujung jarinya tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum terbang berwarna darah, yang masing-masing dibungkus dengan bau busuk yang merusak segalanya. Bas! Jarum terbang jatuh seperti hujan badai, dan formasi penjaga Sura, yang pertama kali menanggung beban, langsung meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Pita cahaya di inti formasi pertempuran tiba-tiba meluas, menghalangi jarum terbang 3 kaki jauhnya, tetapi jarum terbang berwarna darah itu seperti belatung di tulang tarsal, menggerogoti dinding cahaya formasi pertempuran lapis demi lapis. Di tengah suara berderak, para penjaga Sura di barisan depan tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki, api hantu di bawah helm mereka berkedip-kedip dengan keras, dan energi di tubuh mereka diekstraksi secara paksa oleh jarum terbang. Perlawanan yang bodoh. Suara penguasa paviliun Tianyuan adalah campuran aksen pria dan wanita, tajam dan dingin. Bagaimana mungkin formasi pertempuran biasa milikmu dapat menahan kekuatan mayat darah? Dia memutar pergelangan tangannya, dan jarum terbang berwarna darah tiba-tiba berakselerasi. Mereka tidak lagi menyerang formasi pertempuran, tetapi secara akurat menembus celah-celah di baju besi masing-masing penjaga Sura. Api hantu penjaga Sura pertama tiba-tiba padam, dan baju besi pertempuran besi hitam pecah inci demi inci, memperlihatkan tubuh yang telah lama membusuk di dalamnya. Kemudian datang yang kedua, yang ke-30. Seluruh formasi penjaga Sura seperti domino, berubah menjadi abu berkeping-keping dalam beberapa tarikan napas. Hanya suara benturan logam tumpul dari tombak panjang ketika mereka jatuh ke tanah yang sangat keras di medan perang yang mati. Torval menyaksikan penjaga Sura yang bergantung padanya untuk hidupnya dibantai seperti semut, dan rasa manis amis melonjak di tenggorokannya. Dia ingat bahwa penjaga Sura ini adalah senjata roh perang yang telah disempurnakan Istana Sura selama ribuan tahun. Masing-masing dari mereka membawa sisa jiwa orang yang kuat, tetapi sekarang mereka berubah menjadi debu di tangan musuh. Tidak. Dia meraung seperti binatang buas yang terperangkap, dan tubuhnya yang tersisa bergetar hebat. Dan darah di dantiannya mendidih tak terkendali lagi. Pada saat ini, 2 aliran cahaya hitam merobek kabut darah. Mereka adalah 2 patung prajurit yang telah kehilangan kendali atas tubuh Dev sebelumnya. Mereka dikelilingi oleh aura kematian yang kuat. Kapak perang hitam di tangan mereka mengukir lintasan yang bengkok di kehampaan. Dan rune kuno muncul di bilah kapak. Pada saat ini, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Dev, tetapi ditarik oleh semacam kekuatan jauh di dalam Istana Sura, dan langsung bergegas ke penguasa paviliun Tianyuan.
Penguasa paviliun Tianyuan akhirnya bereaksi. Dia menoleh untuk melihat kedua prajurit itu, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang terkikis oleh mayat-mayat berdarah. Kalian berdua belum mati, tetapi mustahil untuk menekan kami sekarang. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar dari mulut penguasa paviliun Tianyuan pada saat yang bersamaan. Jelaslah bahwa kedua prajurit ini ada di sini untuk menekan dua mayat berdarah itu. Sebelum suara itu jatuh, kedua prajurit itu telah mengayunkan kapak perang mereka pada saat yang bersamaan. Kapak prajurit di sebelah kiri itu sangat ganas. Kemanapun angin kapak itu lewat, ruang itu beriak seperti gelombang air, dan cahaya kapak yang gelap menebas ke kepala penguasa paviliun. Kapak prajurit di sebelah kanan itu lembut. Rune pada bilah kapak menyala dan berubah menjadi jaring hitam besar yang menutupi langit dan bumi, mencoba menjebak tubuh penguasa paviliun. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda saling terkait untuk membentuk badai energi kecil, dan bahkan kabut berwarna darah di sekitarnya pun dikosongkan secara paksa. Penguasa paviliun Tianyuan mendengus dingin dan tidak menganggap enteng. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan pusaran merah darah tiba-tiba muncul di dadanya. Sebuah lengan yang ditutupi sisik hijau terentang dari pusaran itu. Itu adalah lengan mayat berdarah. Kecepatan lengan itu sangat cepat, meninggalkan lusinan bayangan di udara, dan pertama-tama menamparkan cahaya kapak prajurit di sebelah kiri. Dengan suara keras, bilah kapak itu hancur berkeping-keping. Prajurit di sebelah kiri terkejut dan mundur berulang kali. Dan udara hitam di tubuhnya meredup 3 poin dalam sekejap. Kemudian, lengan itu membuka kelima jarinya dan langsung meraih jaring raksasa hitam prajurit di sebelah kanan. Suara kuku yang menggores rune itu seperti gesekan logam. Jaring raksasa itu runtuh seketika. Dan prajurit di sebelah kanan meraung tanpa suara dan tubuhnya bergetar hebat. Kamu hanya seorang prajurit, dan kamu berani bersikap lancang di hadapanku. Suara penguasa paviliun Tianyuan penuh dengan ejekan. Lengan mayat darah itu mengepal, dan dua sinar energi gelap melesat keluar dari tinjunya, secara akurat mengenai alis kedua prajurit itu. Puff! Tubuh kedua prajurit itu seperti balon yang tertusuk, dan udara hitam mengalir keluar. Mereka mencoba memadatkan tubuh mereka, tetapi rune pada bilah kapak itu musnah inci demi inci di bawah erosi energi mayat darah. Prajurit di sebelah kiri menatap terakhir ke arah Torval, dan api hantu di matanya benar-benar padam, berubah menjadi udara hitam dan menghilang. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan dua kapak hitam gelap yang jatuh ke tanah. Rune pada bilah kapak telah sepenuhnya menghilang, mengubahnya menjadi dua kapak besi hitam biasa. Tidak. Bahkan mereka. Torval melihat kedua prajurit itu menghilang, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Dia tahu bahwa kedua prajurit itu adalah roh pejuang teratas yang pernah ditundukkan Dev di reruntuhan kuno. Sekarang bahkan mereka pun terbunuh dengan mudah. Istana Sura benar-benar sudah di ujung tanduk. Apakah kamu masih ingin melawan, Torval? Penguasa paviliun Tianyuan perlahan turun, dan lengan mayat darah itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia menatap Torval, dengan keserakahan di matanya. Serahkan kristal darah Sura, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Torval tersenyum getir, dan busa darah yang dia batukkan mengembun menjadi bunga darah aneh di dadanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya meledak menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Istana Sura. Masih ada satu kartu truf terakhir. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan menyemburkan seteguk darah yang mengandung esensi asal. Darah berubah menjadi jimat berwarna darah di udara, tercetak di reruntuhan kuil leluhur yang telah lama runtuh di kedalaman Istana Sura. Para leluhur Sura yang ada di atas, dan aku, Torgard Sang, keturunan yang tidak layak, mohon leluhur tua untuk datang ke dunia. Saat suara itu jatuh, raungan yang mengguncang dunia datang dari reruntuhan kuil leluhur, dan aura kuno dan agung melesat ke langit, merobek kabut berwarna darah yang menyelimuti Istana Sura. Bumi berguncang hebat, dan sosok besar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri dari reruntuhan. Tulang-tulang itu ditutupi dengan jubah naga emas yang compang camping, dan dua api emas sebesar batu kilangan menyala di rongga mata di kepala. Itu adalah sisa jiwa leluhur tua yang telah diwariskan selama 10.000 tahun di Istana Sura. Suara leluhur tua itu seperti teriakan ribuan hantu, bergema di antara langit dan bumi, siapa? Siapa yang berani menyinggung Istana Suraku? Untuk pertama kalinya, mata penguasa paviliun Tianyuan menunjukkan ekspresi serius. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam raksasa tulang putih ini, yang merupakan kekuatan kuno yang hampir melampaui alam dispersi negeri peri. Menarik sekali sisa jiwa orang tua itu terbangun.
Dia menjilat bibirnya, dan kekuatan mayat darah mengalir deras di tubuhnya. Tapi sisa jiwa hanyalah sisa jiwa. Beraninya kamu keluar untuk mati. Leluhur itu tidak berbicara, tetapi mengangkat telapak tangan raksasa tulang putih dan menamparnya ke arah penguasa paviliun Tianyuan. Sebelum angin telapak tangan tiba, tanah di bawah telah ditampar menjadi selokan tanpa dasar, dan udara dipadatkan menjadi gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya menjadi bubuk. Penguasa paviliun Tianyuan tidak menghindar, dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, peti mati berwarna darah besar muncul di depannya. Itu adalah peti mati yang menyegel mayat darah sebelumnya. Tutup peti mati terbuka tiba-tiba, dan bau busuk yang mengguncang jiwa menyembur keluar. Tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terentang dari peti mati dan menjerat penguasa paviliun Tianyuan, membentuk perisai berwarna darah yang kokoh. Boom! Telapak tangan raksasa tulang putih itu menamparkan perisai berwarna darah itu dengan keras, dan seluruh reruntuhan istana Sura berguncang hebat, dan awan gelap bergulung di langit, disertai kilat dan guntur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai berwarna darah itu, tetapi akhirnya perisai itu berhasil memblokir serangan itu. Penguasa paviliun Tianyuan mengerang, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan, kamu memang cukup mampu, tetapi apakah ini semua yang kamu miliki? Dia memasukkan tangannya ke dalam peti mati berwarna darah itu dengan keras, dan raungan melengking datang dari peti mati itu. Sejumlah besar energi mayat darah diekstraksi olehnya, berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan menembaki leluhur itu. Kemanapun seberkas cahaya itu lewat, ruang itu hancur seperti kaca. Tubuh kerangka leluhur itu terkena seberkas cahaya itu, membuat suara berderak, pecah, dan api keemasan di rongga mata bergoyang keras dan hampir padam. Tidak. Leluhur. Mata Torval merah padam, dia bisa merasakan bahwa jiwa leluhur yang tersisa menghilang dengan cepat. Leluhur itu mengeluarkan raungan sedih, dan tubuh kerangka itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mencoba mati bersama penguasa paviliun Tianyuan. Namun, penguasa paviliun hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan tentakel berdarah itu menghancurkan semua bilah tulang tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Sisa jiwa leluhur telah sepenuhnya dimusnahkan, dan tekanan kuno antara langit dan bumi juga menghilang. Penguasa paviliun Tianyuan perlahan berjalan menuju Torval, menginjak mayat para murid istana Sura dengan setiap langkah, dan darah yang berceceran menodai jubahnya menjadi merah. Sekarang, semua caramu sudah habis. Suaranya dingin dan menusuk, aku akan bertanya kepadamu sekali lagi, di mana kristal darah Sura? Torval melihat tumpukan mayat di sekitarnya, dan dinding-dinding yang rusak serta reruntuhan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dan jejak keraguan terakhir di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika kamu menginginkan kristal darah Sura, maka lewati dulu mayatku. Dia menegakkan tubuhnya tiba-tiba, dan matanya yang awalnya redup tiba-tiba menjadi sangat cerah. Darah di dantiannya tidak lagi terbakar, tetapi mengembun dengan liar, membentuk bola cahaya berwarna darah yang menyilaukan. Istana Sura. Lebih baik mati daripada menyerah. Pupil penguasa paviliun Tianyuan mengecil. Dia tidak menyangka Torval akan memilih untuk menghancurkan dantiannya sendiri. Mencari kematian. Dia tiba-tiba mundur, dan pada saat yang sama menawarkan peti mati berwarna darah untuk menghalangi di depannya. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar, dan tubuh Torval berubah menjadi awan jamur berwarna merah darah. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar darinya, menyapu semua puing-puing bangunan di sekitarnya dan pecahan-pecahan tubuh ke langit, membentuk badai berdarah. Peti mati berwarna merah darah bergetar hebat di bawah gelombang kejut, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan. Penguasa paviliun Tianyuan juga terkejut dan darahnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, ketika cahaya ledakan menghilang, penguasa paviliun Tianyuan mendorong kabut darah di depannya, dan melihat reruntuhan kosong. Meskipun ledakan diri Torval kuat, itu gagal melukai akarnya, tetapi hanya meledakkan martabat terakhir istana Sura. Orang bodoh. Penguasa paviliun Tianyuan mendengus dingin, dan matanya menyapu ke arah altar yang telah lama runtuh di tengah istana Sura. Sepertinya aku hanya bisa pergi dan menemukannya sendiri. Pada saat ini, aliran cahaya hijau merobek langit, dan Dev akhirnya tiba. Dia melihat pemandangan lautan darah dan mayat di depannya, fluktuasi energi ledakan diri yang tersisa di tanah, dan penguasa paviliun Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat darah tidak jauh dari sana. Matanya langsung dipenuhi dengan darah merah. Ayah! Sharon mengeluarkan raungan sedih dan marah.
Dia bisa merasakan bahwa aura ayahnya telah sepenuhnya menghilang. Jocelyn, Beatrice dan Saul juga tiba kemudian. Melihat pemandangan tragis di depan mereka, mereka bertiga tampak pucat. Jocelyn menutup mulutnya, air mata mengalir di matanya. Ini apa yang telah terjadi? Seluruh istana Sura telah menjadi lautan darah dan mayat, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Beatrice dan Saul juga ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Menyedihkan, terlalu menyedihkan. Sharon merasakan kegelapan di depan matanya, dan dia langsung pingsan. Melihat ini, Beatrice mendukung Sharon dan terus-menerus menyuntikkan energi peri ke dalam tubuhnya. Sharon perlahan terbangun, menatap Beatrice, dan menangis, "Aku tidak punya rumah, aku tidak punya rumah lagi." Dave menatap Sharon, urat-urat di dahinya menonjol, dan matanya sudah penuh dengan niat membunuh. Penguasa paviliun Tianyuan berbalik dan menatap Dave, dengan senyum aneh di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat darah. "Oh, kamu akhirnya di sini, Dave. Tepat sekali, aku akan menyingkirkanmu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah." Dave tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan mengeluarkan pedang penebas naga, dan tubuh pedang itu mengeluarkan suara mendengung. Energi pedang hijau mengelilinginya, membentuk aura yang tajam. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya mendidih. Melihat pengorbanan Torval dan situasi istana Sura yang menyedihkan, kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membara. "Kamu telah membunuh kepala istana Sang dan menghancurkan istana Sura." Suara Dave sedingin es hitam selama 10.000 tahun, "Hari ini, aku ingin kamu membayar hutang darah ini dengan darahmu." Sebelum dia selesai berbicara, Dave telah berubah menjadi pelangi hijau dan menerkam penguasa paviliun Tianyuan. Pedang penebas naga membawa serta kekuatan langit dan bumi, menebas energi pedang hijau sepanjang 1000 kaki. Kemanapun energi pedang itu lewat, udara terpotong paksa, meninggalkan celah ruang gelap. Penguasa paviliun Tianyuan mendengus jijik, dan kekuatan mayat darah beredar di tubuhnya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pusaran merah darah di telapak tangannya muncul lagi, dengan mudah menangkap energi pedang hijau. Energi pedang berputar liar di pusaran itu, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dan menghilang. "Apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan?" Penguasa paviliun mengejek, dan pada saat yang sama mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya melintas dan muncul di depan Dave, dan kelima jarinya menjadi cakar, mencengkeram jantung Dave. Kukunya berwarna biru hitam, jelas ternoda racun. Mata Dave memadat, dan dia tidak mundur tetapi maju. Pedang penebas naga dengan cepat kembali untuk bertahan dan memblokir dadanya. Dentang. Suara logam yang beradu memekakkan telinga. Dave hanya merasakan kekuatan besar datang, lengannya langsung mati rasa, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terlempar ke belakang, membuat jurang sedalam beberapa kaki di tanah. "Dave!" seru Jocelyn, dan ingin membantu, tetapi dihentikan oleh Beatrice. "Jangan pergi." Wajah Beatrice serius, "Orang itu terlalu kuat, kita hanya akan mati jika kita maju." Dave menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawan dalam pertarungan langsung, dan dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan sebuah busur panjang kuno muncul di tangannya, yang merupakan busur Raja Dewa. Begitu busur Raja Dewa muncul, energi seluruh dunia mulai melonjak liar, badan busur memancarkan cahaya keemasan samar, dan tali busur dililit dengan untaian kekuatan hukum. Dave menyuntikkan roh jahat ke dalam busur, dan dengan tangan kirinya, anak panah emas yang dipadatkan oleh roh jahat Pola Dao muncul di tali busur. Apakah itu busur Dewa Kuno? Untuk pertama kalinya, penguasa paviliun Tianyuan menunjukkan tatapan takut di matanya. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam anak panah itu, yang cukup untuk mengancamnya. Dave tidak memberi pihak lain waktu untuk bereaksi. Dia menarik tali busur dan membidik ke penguasa paviliun Tianyuan. Jejak tekad melintas di matanya, "Pergilah ke neraka." Anak panah emas itu terbang keluar dari tali busur dan langsung berubah menjadi meteor emas. Begitu cepatnya sehingga bahkan ruang di kehampaan tidak dapat menahan lintasannya. Kemanapun anak panah itu lewat, ia meninggalkan lintasan api emas yang menyala-nyala. Dan udara pun menyala dan mengeluarkan suara berderak. Penguasa paviliun Tianyuan tidak berani mengabaikannya. Dia tiba-tiba mengorbankan peti mati berwarna darah dan menghalanginya di depannya. Pada saat yang sama, dia memobilisasi semua energi mayat darah untuk menyuntikkannya ke dalam peti mati. Peti mati berwarna darah itu langsung mengembang beberapa kali, dan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan, memancarkan aura kematian yang menyesakkan. Boom!
Anak panah emas itu melesat dengan ganas ke peti mati berwarna darah itu, dan kejutan energi yang lebih mengerikan daripada ledakan diri Torval pun pecah. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat, dan rune di permukaannya hancur berkeping-keping. Sebuah retakan dalam muncul di tutup peti mati, dan gas mayat hitam menyembur keluar dari retakan itu. Penguasa paviliun Tianyuan terkejut oleh benturan itu dan mundur berulang kali. Beberapa sisik mayat darah di lengannya terkelupas, memperlihatkan kulit pucat di bawahnya. Namun, meskipun busur Raja Dewa itu kuat, panah itu masih gagal menghancurkan peti mati berdarah itu sepenuhnya, apalagi melukai penguasa paviliun Tianyuan di belakang peti mati itu. Penguasa paviliun Tianyuan batuk beberapa kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan secercah kebencian muncul di matanya. Bagus sekali, Dev, kamu berhasil membuatku marah. Dev kembali menatap busur Raja Dewa di tangannya. Tali busur itu menjadi sedikit redup. Jelas, anak panah tadi menghabiskan banyak roh jahat pola daunnya. Dia tahu bahwa meskipun busur Raja Dewa itu kuat, busur itu tidak dapat dengan mudah mengalahkan penguasa paviliun Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat berdarah, belum lagi Dev tidak dapat menggunakan busur Raja Dewa untuk waktu yang lama. Apa yang harus kita lakukan, Dev? Jocelyn bertanya dengan cemas. Dev mengatupkan giginya dan tatapannya menjadi sangat tegas. Dia tahu bahwa hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa, yaitu meminta Raja Iblis Awan Merah untuk merasuki dirinya lagi. Sekarang ini tubuh Dev telah dapat menahan sebagian besar kekuatan yang digunakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Pada saat itu, penguasa paviliun Tianyuan akan seperti semut, dan akan mudah dibunuh. Senior, Dev berteriak. Apakah giliranku untuk turun tangan? Raja Iblis Awan Merah menguap dan bertanya. Aku tidak bisa menangani orang ini, mohon senior yang mengambil tindakan. Kata Dev. Begitu suara itu jatuh, kekuatan api iblis awan merah di tubuh Dev menyala lagi, dan kekuatan yang sangat mendominasi meledak dari dantiannya, langsung menyapu tubuhnya. Rambutnya bergerak secara otomatis tanpa angin, berubah menjadi warna merah menyala, matanya menjadi hitam pekat, dan dua kelompok api iblis melonjak di pupilnya. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benaknya, dengan sedikit godaan dan kegembiraan, hahaha, akhirnya aku bisa bergerak lagi, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan mayat darah ini. Saat kekuatan Raja Iblis Awan Merah mengalir masuk, aura Dev meningkat secara eksponensial, dan energi iblis yang dipancarkannya bertabrakan dengan energi mayat di penguasa paviliun Tianyuan di udara, membentuk turbulensi energi yang dahsyat. Dia mengangkat pedang penebas naga lagi. Namun kali ini, pedang itu tidak lagi berwarna hijau, tetapi ditutupi dengan lapisan api iblis yang menyala-nyala. Garis-garis pada bilahnya tampak hidup, terus-menerus memancarkan energi iblis hitam. Tuan Paviliun Tianyuan. Suara Dev menjadi rendah dan serak, bercampur dengan keagungan Raja Iblis Awan Merah, apakah kamu siap menghadapi kiamatmu? Penguasa Paviliun Tianyuan memandang Dev, yang sama sekali berbeda di depannya, dan merasakan energi iblis yang menakutkan yang tidak lebih lemah darinya sendiri. Wajah yang dikendalikan oleh mayat darah akhirnya menunjukkan jejak ketakutan yang nyata. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah ancaman yang sebenarnya. Bunuh. Dev memimpin dalam melancarkan serangan, dan sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di depan penguasa paviliun Tianyuan, dan pedang penebas naga menebas dengan ganas dengan api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi. Pedang ini berisi kekuatan abadi tertinggi dari Raja Iblis Awan Merah dan membawa keinginan untuk menghancurkan segalanya. Kehampaan terbakar secara paksa di depan bilahnya, membentuk lintasan hitam yang membara. Penguasa paviliun Tianyuan mengeluarkan suara melengking dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan peti mati berwarna darah. Pada saat yang sama, kekuatan mayat darah merajalela di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola cahaya berwarna darah yang besar, menuju pedang penebas naga milik Dev. Bam! Bilah pedang membelah bola cahaya merah darah dan menebas peti mati merah darah. Kali ini tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi, hanya suara robekan tumpul. Api Raja Iblis Awan Merah itu menggerogoti peti mati berwarna darah itu dengan ganas, dan retakan pada tutup peti mati itu meluas dengan cepat. Dengan suara retakan, seluruh peti mati itu hancur total dan berubah menjadi pecahan-pecahan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di udara. Puff! Penguasa paviliun Tianyuan menjerit ketakutan. Tanpa perlindungan peti mati berwarna merah darah, dia langsung terkena pedang Dev. Api iblis pada pedang penebas naga langsung menyelimuti tubuhnya dan mulai membakar abis energi mayat darah dalam tubuhnya. Tidak! Tuan mayat darah, selamatkan aku!
Penguasa Paviliun Tianyuan meraung putus asa, mencoba memanggil kekuatan mayat darah, tetapi api iblis awan merah seperti belatung di tulang tarsal, menekan energi mayat di tubuhnya. Tidak ada belas kasihan di mata Dev. Dia memikirkan pengorbanan Torval dan kondisi tragis di Istana Sura. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang penebas naga, dengan nyala api iblis yang menyala-nyala, menebas dari atas kepala Master Paviliun Tianyuan. Ah! Teriakan melengking bergema di seluruh dunia, dan tubuh penguasa Paviliun Tianyuan terbakar inci demi inci dalam api iblis awan merah dan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, bahkan sisa jiwa mayat darah di tubuhnya pun terbakar habis menjadi abu oleh api iblis, hanya menyisakan samar-samar bau darah dan bau terbakar di udara. Angin berangsur-angsur berhenti. Dev mencabut pedang penebas naga, dan api Raja Iblis awan merah di tubuhnya perlahan surut. Napasnya terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Jelas bahwa harga meminjam kekuatan Raja Iblis awan merah sangat mahal. Dia menatap reruntuhan di hadapannya dan mayat-mayat yang berserakan di tanah, matanya dipenuhi rasa lelah dan sedih. Jocelyn dan yang lainnya bergegas maju dan mendukung Dev yang terhuyung-huyung. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Jocelyn bertanya dengan cemas. Dev menganggukkan kepalanya, melihat ke arah Istana Sura, dan berkata dengan suara serak, aku baik-baik saja. Hanya saja, Istana Sura. Beatrice menghela napas dan berkata pelan, mari kita lihat apakah ada yang selamat. Kelompok itu mencari di antara reruntuhan dan akhirnya hanya menemukan beberapa pengikut Istana Sura yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, mereka semua sedang sekarat. Dev menatap Sharon yang bersedih, lalu menatap jejak-jejak yang ditinggalkan Torval yang meledak-ledak di kejauhan, merasakan emosi yang campur aduk. Meskipun kepala penguasa Paviliun Tianyuan terbunuh, Istana Sura telah hancur dan Torval pun pergi selamanya. Sharon perlahan berdiri lalu membungkuk dalam-dalam pada Dev. Tuan Chen, terima kasih telah membantu Istana Sura dan membalaskan dendam ayahku. Meskipun Sharon sangat sedih, dia masih sangat berterima kasih kepada Dev. Nona Sang, jika aku datang lebih awal, mungkin Tuan Sang tidak perlu mati. Dev merasa sedikit bersalah. Ini semua takdir, tidak ada hubungannya denganmu. Sharon menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Dev dengan cemas. Sharon lupa melihat Istana Sura yang telah lama menjadi reruntuhan, begitu pula tumpukan mayat, dan seketika itu pula ia menjadi bingung. Aku ingin menghidupkan kembali Istana Sura. Kata Sharon setelah beberapa saat. Hanya kamu. Dev sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Sharon, akan lebih sulit daripada naik ke tingkat lebih tinggi di alam surgawi untuk menghidupkan kembali Istana Sura. Dan aku. Pada saat ini, sebuah sosok perlahan datang dari langit. Ketika sosok itu mendekat, Dev tertegun, dan Sharon juga sedikit terkejut. Penatua Agung. Sharon berteriak kaget. Nona, Istana Sura telah hancur. Kita punya tanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Mulai sekarang, aku bersumpah untuk membantu Nona muda menghidupkan kembali Istana Sura. Setelah berkata demikian, Tetua Agung menatap tumpukan mayat dan lautan darah, matanya dipenuhi air mata. Sharon mengangguk dengan penuh semangat. Dengan bantuan Tetua Agung, kebangkitan Istana Sura akan segera terjadi. Bersambung.